Dong dari awal ya. Oke, hari ini kita mau bahas tentang discipleship, eh, supaya kita semua dapat gambaran yang lebih baik ya, bagaimana pemuritan itu kita lakukan di BCC. Supaya kalian juga bisa ngeh. Kadang-kadang kalau nggak ngeh itu malah banyak protes ya, misalnya, kok kalau dalam pemuritan aku eh, dikasih tahu terus gitu. Kenapa sih nggak mau didengar gitu ya? Wah, dulu kita pernah tuh dapet yang kayak gitu tuh. Ya maaf, pemuritan bukan konseling ya. Makanya mesti ngerti dulu. Pemuritan itu bukan konseling. Yang ada temennya di sebelah boleh kasih tahu. Pemuritan itu bukan konseling, bukan didengerin doang gitu. Boleh nggak? Nah, dikasih tahu ya, supaya ngeh, supaya sadar gitu kan ya bahwa itu berbeda ya. Jadi discipleship ini, pertanyaan yang pertama aku mau tanya sama kalian, sudah merasa kalian disciple, kalian sudah murid atau belum? Ya, karena banyak orang ke gereja, banyak orang bilang percaya sama Tuhan Yesus, banyak orang bilang aku ini pelayanan. Oh, kalau udah ngomong pelayanan udah takut deh. Aku lumayan takut. Udah aktif kata emaknya ya. Biasa yang anak-anak suka dititip-titip tuh yang dari China. Tolong ya anakku katanya. Iya, dia aktif katanya gitu. Wah, oke, iya Bu. Dia aktif pelayanan. Nah, nanti dikasih aja pelayanan katanya gitu. Waduh, aku pokoknya nggak ngomong iya sih. Jadi aku tidak berjanji palsu ya. Eh, ya, yang penting bertumbuh ya Bu. Ah, biasanya kita jawab begitu. Yang penting bertumbuh ya Bu, gitu ya. Jadi, apakah aktif itu pasti murid? Apakah rajin datang ke gereja itu pasti murid? Apakah sudah selalu datang ke gereja hari Minggu tidak pernah absen selama 20-25 tahun itu pasti murid? Tidak, ya. Makanya kita perlu coba cek-cek, recheck diri kita sendiri. Apakah kita sudah murid? Apakah kita ini murid Yesus atau bukan? Karena kalau kita belum jadi murid, ya bertobatlah dan kita mau jadi murid. Karena murid itu adalah panggilan dari Tuhan Yesus kepada kita semua. Kita semua dipanggil jadi murid. Makanya apa yang Tuhan Yesus lakukan pertama kali setelah dia mulai memulai pelayanan, yang pertama adalah dia tegaskan, dia panggil murid. Murid-murid itu dipanggil, dikumpulin ya. Jadi ada murid dari 12, lalu ada 70, lalu ada orang banyak ya. Jadi eh, Tuhan Yesus itu concern sama murid. Oke? Tidak, nih PSM suka ngomong begini nih. Nggak semua orang itu duduk di bengkel dari pagi sampai malam, besok, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun. Tiap hari dia duduk di bengkel menjadikan dia montir. Sama dengan kita. Kita datang terus ke gereja, belum tentu kita murid. Makanya kita perlu mau pelajarin ini. Karena ada yang belum, aku akan ulangi dari awal tapi cepat, oke? Supaya ada gambarannya teman-teman yang lain. Kita mengasihi mereka yang belum mengikuti, oke? Jadi sabar, buka hati, buka pikiran, karena belum tentu kamu juga kebaca waktu pas di kelas. Setuju? Boleh ya, kita ulang sama-sama. Jadi kita harus pastikan kita murid. Pemuritan atau jadi murid bukan suatu pilihan, tapi suatu amanat agung. Matius 28 ayat 19-20 ini jelas. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Putra, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan padamu. Diminta kita loh para muridnya. Ini Tuhan ngomong gak sama orang luar ya. Tuhan ini kan baru bangkit ya. Lalu dia menampakkan diri. Lalu dia mengajar para muridnya 40 hari. Lalu dia mau naik ke surga. Tapi dia bilang, oke, tunggu ya. Tunggu, aku akan memberikan kamu apa yang aku janjikan. Yaitu Roh Kudusku. Lalu Tuhan pesan lagi. Habis ini dipesenin ini yang setelah itu. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah. Jadi kita murid diminta untuk kita memuridkan. Nah, tapi
Kalau kita kagak sadar kita murid, biasanya kita tidak akan bisa memuridkan. Untuk kita bisa memuridkan orang lain melakukan amanat agung ini, kita harus sendiri jadi murid. Karena seorang tidak dapat memuridkan yang lain kalau dia sendiri belum murid. Oke? Jadi ini adalah amanat agung. Bukan kamu pilih. Bukan kita pilih mau atau enggak. Enggak. Tetapi kita diberikan amanat. Amanah. Amin. Amin ya. Jadi setiap kita diminta untuk pergi. Tuhan tidak membuat gereja, yaitu kamu dan saya. Oke, boleh kiri kanannya. Church is you and me. The church is you and me, ya, bro, bro, ya, sis, ya, semuanya. The church is you and me. Kita pergi. Gereja itu harus pergi, bukannya ngendon di dalam saja. Kita harus pergi karena itu amanat agung yang Tuhan berikan. ada ada teman-teman bingung gitu ya awal-awal dia ke maksudnya bergabung di dalam onsite atau apapun dia kan lihat pengumuman dia kan bingung gitu apa sih bilang pergi 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 misi itu maksudnya apa sih misi 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 gitu ya bukan permisi saya mau lewat bukan tapi misi misi kita mau melakukan misi karena Tuhan suruh pergi makanya baru kita mau misi kalau enggak kita kagak pergi duduk aja diem gitu loh kita nggak boleh hanya diam. Murid harus bisa pergi. Jadikan semua bangsa murid. Baptis ya, kita harus bimbing orang-orang sampai mereka memberikan diri mereka, mengikatkan diri mereka berkomitmen kepada Tuhan di dalam baptisan sebagai deklarasi iman mereka dan lalu kita ajarkan mereka segala sesuatu yang Tuhan Yesus perintahkan. Semua-muanya Tuhan Yesus ngajarin soal hubungan, Tuhan Yesus cara ngomong juga diajarin, cara berrelasi Tuhan ajarin, cara mengampuni Tuhan ajarin, cara mengelola keuangan Tuhan ajarin, semuanya apa, name it, kebutuhan apa kita punya yang di firman gak ada. Semua ada, bahkan cara makan pun Tuhan ajarin. Ya, supaya kita bisa hidup sehat sampai 120 tahun. Tuhan ajarkan. Makanya ketika kita murid, kita udah ngerti, murid itu bukan murid kalau kita nggak ngerti apa-apa. Ya, karena akhirnya pasti di DO. Bener nggak? Akhirnya dia jangan kagak jadi murid. Iya, kalau murid itu nggak ngerti apa-apa terus, lama-lama kan ranking terakhir. Kalian kan nggak ada ranking. Zaman aku ada ranking. Akhirnya karena dia ranking merah semua rapotnya kebakaran, dia di DO. Akhirnya batal lah dia jadi murid, udah bukan murid lagi. Ya puji Tuhan enggak ya, Tuhan enggak begitu. Tuhan sama kita enggak begitu. Karena Tuhan tahu kelemahan kita, dia sudah berikan kita Roh Kudus. Supaya kita yang enggak ngerti bisa dicerahkan pikirannya, disingkapkan supaya kita yang tadinya bodoh jadi pandai, berhikmat, berpengetahuan. Nah, ya itu. Berarti kita bisa nih, kalau kita jadi murid, nggak peduli kamu ranking berapa gitu ya di sekolah, pasti kalau kita ikut Tuhan Yesus, kita jadi murid Yesus, kita akan bisa belajar dan mengajarkan itu kepada orang lain. Lalu yang kelima, Tuhan minta tekun. Sampai selama-lamanya Tuhan akan menyertai. Lihat, Tuhan tuh baik. Kita dipanggil jadi murid, tetapi Tuhan melengkapi kita. Sampai pada akhir zaman, Tuhan akan menyertai kita dengan Roh Kudusnya. Ya, jadi ini noh, ini panggilan yang kita perlu responi. Gereja, kita semua, kita perlu meresponi panggilan Tuhan yang ini. Ini aku cepet ya. Ada aspek di dalam pemuritan yang kita perlu tahu. Yang pertama itu relasional. Pemuritan itu bukan program. Itu bukan sesuatu yang checklist. Enggak bisa. Lalu kita mau lomba. Joanne sama Willy mau lomba pemuritan. Enggak bisa karena ini sifatnya relasional. Ya, ini akan tergantung kepada dua sisi. Lalu gini, atau kita cari gini. Oh, gue mau cari pendeta yang ini karena dia kalau memuridkan karena dia hebat sekali. Pasti aku juga hebat. Masalahnya ini bukan pertandingan apa ya? Bola, basket gitu ya. Sehingga kamu cari coach yang paling hebat gitu. Enggak. Coach kita di mana-mana semua satu, yaitu Roh Kudus. Jadi,
Tuhan bisa memakai gerejanya, teman di samping kiri kanan kamu, untuk bisa memuridkan kamu juga. Jadi kita tidak perlu cari suhu yang paling hebat, pendeta yang paling hebat, gitu enggak. Karena Tuhan bisa bekerja di antara kita. Lalu, aspek pemuritan yang kedua adalah Christ likeness. Kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu tujuan kita. Tidak ada yang lain. Kita tidak akan eh, mau menjadi yang lain kecuali menjadi seperti Yesus. Jangan sampai kita salah kaprah, ya. Kita ikutin gaya pakaiannya, kita ikutin cara bicaranya, dan lain sebagainya. Tapi bukan Yesus. Enggak, kita mau ikut Yesus. Oke? Jadi, karena ini relasional dan mau menjadi serupa dengan Yesus, memang tidak bisa instan. Ini aspek pemuritan yang kalian perlu tahu. Di dalam relasi hubungan yang kita miliki, baik nanti kalian akan lihat ya, jenis-jenis pemuritan yang lain itu mau kita sedikit sedikit orang one on one atau mau yang rame publik itu ya banyak orang secara pemuritannya itu kita itu bergantung kepada hubungan. Berarti ada ping, ada pong. Harus dua sisi. Tidak bisa hanya sendiri. Ya, makanya banyak teman-teman DNA di sini agak desperate gitu ya. Misalnya, aku loh tiap hari tanyain tapi nggak bales. Nggak mau eh, kontakan gitu ya. Misalnya, ya kagak jalan gitu loh. Nggak bisa. Hubungan ini harus didasarkan atas kasih dan komitmen. Kita bersama-sama melakukannya. Dan ini terus-terus keseharian gitu loh. Sama kayak Tuhan Yesus dengan para muridnya keseharian. Jadi makanya para muridnya bisa lihat Tuhan Yesus dan sampai bilang, Oh, wow, ini orang tidak berdosa loh. Tuhan Yesus itu tidak mau beli berdosa. Indomie yang satu dus? Mm-mm. Ya, satu dus. Iya, ada yang lagi beli Indomie goreng. Siapa yang pengen Indomie goreng? Oke ya, intermezzo ya. Boleh tolong ya, yang mulmet gercet kalau ada yang bicara langsung di mute ya. Lalu tidak ada tujuan lain selain daripada menjadi seperti Yesus ya. Makanya pemuritan yang pertama dan utama yang harus kita kejar adalah menjadi murid Yesus, bukan jadi murid orang ya. Harus menjadi murid Yesus. Kita harus mau seperti Yesus. Lalu yang ketiga aspek dalam pemuritan itu harus intentionalitas, artinya intentionally. Kita ini harus dengan sengaja. Aku tanya sama kalian. Kalian jadi murid dimanapun kalian berada. Apakah kalian sengaja bangun pagi dan pergi untuk belajar? Sengaja tiap hari bikin PR? Ataukah kejadian bikin PR selesai? Gitu kan nggak ada ya. Semuanya benar-benar niat gitu loh. Bikin PR ya. Ngomong-ngomong PR, kalau belum belum jadi murid kagak ngerti ya misalnya anak TK ya itu belum murid juga sih anak TK kan datang main-main ya kan ya happy ya 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 terus pulang gitu kan itu anak TK dia nggak secara intentionally belajar itu belum jadi kualitas murid jadi seorang murid itu harus memiliki eh, pemikiran yang serius untuk belajar, untuk dimuridkan itu perlu ada. Lalu yang keempat adalah dalam pemuritan yang dimaksud adalah kita harus memakai firman Alkitab sebagai dasar. Tidak ada yang lain. Makanya dalam modul 101 diajarkan why Bible. Itu yang pertama dulu. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kita want to hold on to that gitu. Nggak ada yang lain. Jadi ya segala sesuatu yang kita bicarakan di dalam pemuritan, apapun jenis pemuritannya, dasarnya harus Alkitab. Tidak bisa gini. Kata Caitlin begini loh. Waduh, kok Caitlin dijadikan Alkitab ya? Nggak bisa, ya. Nggak bisa. Harus firman berkata. Di mana alamatnya? Ya, jangan semua Papa nggak inget ya. Oh ya, itu di Yohanes 14 ayat 16. Cie, canggih kan? Nah, kayak gitu. Kita harus gitu. Oh ya, tentang ini. Oh, gampang. Itu di Galatia 6 ayat 4. Cie, ya.
Jadi Alkitab harus jadi dasar buat kita semua. Kita harus pegang. Jadi dalam pembicaraan, misalnya nih, DNA yang tadi ya, Kenneth, Louis, sama Ian, ya, Michael ya. Itu mereka mungkin lagi DNA, mungkin ya. Aku nggak tahu kenapa mereka bertiga ya. Terus mereka duduk ngaso begitu ya. Nah, mungkin mereka lagi ngomong-ngomong, terus tiba-tiba Louis ngomong gini, iya kan gini, gini, gini. Nah, jangan marah kalau ditanya, bro, firmannya di mana yang itu ya? Nah, jangan kamu tersungging ya, tersinggung gitu. Kok lu nggak percaya gua sih? Bukan soal percaya nggak percaya. Pokoknya kita harus belajar Alkitab itu sebagai dasar. Pemuritan yang kita lakukan harus ada firman. Firman itulah yang menjadi pegangan dan dasar kita. Amin. Ya. Kemudian yang kelima, aspeknya adalah Roh Kudus. Di dalam pemuritan, setiap orang perlu dipimpin oleh Roh Kudus. Karena di dalam Lukas 12 ayat 12, Roh Kudus yang mengajar kita. Ya, Roh Kudus yang akan bisa mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Makanya, ya, aku selalu ingatkan kepada kita semua. Ya, kalau yang belum mendengar ini, aku omongin sekarang. Ayo, don't deny atau don't neglect atau don't cuekin ya. Jangan cuekin ala Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kalau kita cuekin dalam arti gini, sadar kagak sadar, inget kagak inget gitu. Kayak kita mau belajar sama siapa toh, ya? Kita kan mau belajar sama ala Roh Kudus yang memang roh kebenaran yang mengajarkan itu, roh hikmat dan roh wahyu yang menyingkapkan pribadi Tuhan. Jadi kalau bukan kita menyadari Allah Roh Kudus sedang mengajar dan menuntun kita, terus mau bagaimana caranya? Dan Roh Kudus dapat bekerja lewat teman-teman di dalam komunitas, lewat dalam pengajaran yang ada dan semuanya. Dan pasti Roh Kudus itu tidak akan bertentangan dengan firman karena dia Roh Allah sendiri. Jadi, please, ayo kita sama-sama bertobat yuk. Jangan kita cuek seolah-olah kayak nggak ada Tuhan gitu dalam kehidupan kita. Tadi aku seneng sih. Aku terharu sih. Tim Sencen, tim PW Sencen nyanyi I'm coming back to the heart of worship. Aku seneng karena memang itu yang aku doakan buat kita semua. Biarlah kita kembali kepada hati yang benar-benar menyembah Tuhan. Dan aku sangat dihiburkan karena apa? Karena ternyata juga kalian dipimpin oleh Roh Kudus. Kalian ini murid Yesus. Sehingga kalian tahu apa yang sedang kita doakan juga bersama-sama. Ayo kita sama-sama mau kembali ke hatinya Tuhan. Jangan kita hidup itu semena-mena sesuka-suka kita. Tapi kita benar-benar ikut namanya Tuhan ya kita ikut Tuhan, ikut Tuhan kita, tunduk gitu loh. Jangan ugal-ugalan sendiri gitu. Submit. Jangan pusing. Gimana caranya? Firman ngomong apa ikutin. Firman ngomong apa kita ikutin. Nggak tahu firmannya apa tanya temenmu. Tanya teman-teman DNA. Tanya teman-teman di Famsel atau CPT. Masih nggak tahu tanya pastornya. Boleh. Yang keenam adalah proses berjalan bersama Yesus. Pemuritan merupakan proses berjalan bersama dengan Yesus. Tidak pernah one hit and run gitu loh, nggak pernah. Like gini, oh ya enggak aku dimuridkan kemarin tahun lalu pas di camp, udah selesai itu. Enggak begitu. Itu perjalanan selalu terus bersama-sama. Jadi itu proses, nggak instan terus-terusan. Ini loh. Dan kita perlu memikirkan keterkaitannya satu sama lain dalam proses yang kita mulai. Kita nanti dari bayi rohani, kita jadi kanak-kanak rohani, lalu dewasa rohani, sampai kita menjadi orang tua rohani. Dan ini terus, enggak cuma one time.
one time hit and run, udah selesai gitu enggak. Terus-terusan. Yang ketujuh adalah multiplikasi. Di dalam pemuritan, kuncinya adalah kita juga memuridkan orang lain. Tapi first, we have to be the disciple. Sampai kita jadi murid, baru nanti kita bisa dipercayakan untuk memuridkan yang lain. Oke? Sampai sini kalau ada pertanyaan langsung ya. Jadi aku bisa jelaskan. Lalu ini nah, 5 model pemuritan yang Tuhan Yesus lakukan. Publik ya, Yesus kasih contoh, Yesus dan orang banyak. Ya, lalu yang social itu Yesus dan 70 orang murid. Lalu yang personal ada Yesus dan 12 orang murid. Accountable group, Yesus dan 3 murid. Ini DNA nih. Oke, aku ulangin ya. Public, public itu kayak onsite ya, rame-rame gitu ya. Kalau sosial itu mungkin dalam kelompok yang lebih kecil, mungkin kita lagi doa korporat, kita lagi eh, ngapain lagi ya? Perjalanan misi rame-rame gitu. Nah, itu bisa. Itu pemuritan yang dilakukan. Lalu personal. Ini mulai masuk ke FAMSEL atau CPT ya yang kalian lakukan. Lalu accountable group, ini DNA nih. Ya, lalu one on one. Itu bisa satu pemurid dengan murid ya. Kalau misalnya nih kalian eh, bisa nih berdua sama teman ngobrol apa ya, itu bisa jadi saling memuridkan, itu bisa juga. Jadi tidak harus selalu eh, apa istilahnya dari atas ke bawah gitu lah memuridkannya. Bisa horizontal juga, saling namanya, saling. Oke? Nah, ini yang kalian perlu tahu ya sekilas. Jadi pemuritan itu kita lakukan dalam berbagai layer kalau kalian perhatikan. Ya, kita muridkan juga di area kita publik rame-rame ya kayak kalian kemarin kelas pengajaran ya bersama dokter ya. Jadi kita sama-sama gitu lagi belajar. Ya, kayak publik ini kayak Yesus khotbah di bukit gitu loh yang ucapan bahagia ya. Itu kayak gini publik gitu. Nah, kemudian eh, sampai sini ngerti ya? Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja. Lalu sikap hati seorang murid. Nah, ini yang kita mau seorang murid punya. Seseorang itu dikatakan jadi murid kalau memiliki kualitas ini. Ya, act fast disingkatnya. Accountable, committed, transparent, atau openness ya, faithful, available, submissive, and teachable. Kita harus bisa berakuntabilitas. Nah, akuntabilitas itu bukan ngaku dosa ya. Accountable itu sebelum terjadi. Itu accountable. Ya, cerita setelah itu boleh dilanjutkan nggak apa-apa. Tapi bukan mendadak jeng gitu, baru ngaku dosa. Itu bukan accountable namanya. Salah, bukan bilang enggak accountable. Tapi tidak hanya mengaku dosa. Tapi more than that. Ya, accountable is more than hanya ngaku dosa. Itu lebih tepat. Accountable itu artinya kita mempertanggungjawabkan pikiran, perasaan, dan tindakan kita kepada seseorang. Itu accountable. Terhadap Tuhan Yesus, pertama-tama pasti harus accountable. Makanya kita perlu banyak eh, berdoa, komunikasi dengan Tuhan. Karena di sanalah waktu kita accountable sama Tuhan. Tuhan, aku lagi capek. Tadi aku agak lost, agak bablas, aku jadi agak tegang. Lalu aku panik, aku khawatir, aku ini. Tuhan, ampuni aku ya. Tuhan, hari ini aku happy. Makasih Tuhan. Aku bersyukur atas apa yang Tuhan lakukan. Aku happy banget loh Tuhan. Aku hari ini nggak berhenti senyum Tuhan. Nah, itu contoh accountable kira-kira sama Tuhan. Nah, yang susah bilang berdoa, mau doa apa? Mungkin kagak ngerti arti accountable. Karena mungkin dibesarkan dengan pola yang tidak berakuntabilitas. Nah, bisa nggak dilatih? Bisa. Bisa dilatih. Jadi mulai doa sama Tuhan. Tuhan, aku akui nih, aku eh, lagi naksir si ini, Tuhan, tolongnya jaga hatiku. Misalnya gitu. Nah, itu bentuk accountable. Jangan kita udah bablas, udah deal jadian sama orang terus baru kita ngaku dosa gitu sama Tuhan. Nah, itu beda nih.
ya baru ngaku, itu belakangan. Accountable seharusnya sebelumnya. Mulai mempertanggungjawabkan pikiran, perasaan, dan tindakan kita kepada Tuhan. Jadi, itulah baru accountable. Sampai di sini bisa nangkap ya. Nah, kemudian yang kedua adalah committed. Memiliki komitmen. Emang bisa komit, bisa sepakat gitu loh. Kita kalau jadi murid kagak komit ya. Kadang masuk sekolah, kadang enggak ya. Masuk 2 hari, bolos sebulan gitu. Itu komit atau enggak tuh? Yang enggak komit itu namanya. Kita mau komit sama Tuhan adalah kita benar-benar pegang apa yang kita eh, ngaku gitu, keterikatan ini gitu. Oke Tuhan, pokoknya aku gini. Dan dengan pemurid juga begitu. Dengan DNA juga begitu. Farmsel juga begitu. Kita jangan anggap gini loh, Farmsel itu ya kan rame-rame. Ya nggak apa-apa lah kalau aku datang nggak datang. Enggak, beda kalau nggak ada. Seriusan, coba kalau ada yang teman kiri kanan bilang, Famsel beda kalau nggak ada kamu, gitu. Gitu loh, CPT beda kalau nggak ada kamu, gitu. Ya, Friday service beda kalau nggak ada kamu. Ya beda, nggak bisa kita bilang nggak apa-apa lah, nggak ada gua juga nggak apa-apa gitu. Enggak, beda, beda gitu. Jadi kita perlu komit. Pertama-tama kita harus komit terhadap Tuhan. Kita komit terhadap grup di mana kita berada. Famsel atau CPT di mana. Dan juga komit terhadap gereja. Beda loh kalau nggak ada salah satu dari kalian. Kalau ngumpul, eh Delano mana nih? Ini juga mana nih Delano? Timothy mana? Rafael aku lihat. Timothy mana? Where is Timothy? Nah kan beda. Kalau ada dia kan nyengir-nyengir nih di layar. Ya kan? Tolong sampaikan salam. Dicari sama PSR. Ya. Jadi kita perlu komit. Lalu yang ketiga kita open, terbuka. Kenapa kita perlu ada keterbukaan? Bisa nggak relation itu terbangun di dalam pemuritan? Karena pemuritan sekali lagi sifatnya relational. Memang hubungan. Lalu nggak ada yang mau open. Kira-kira gimana? Suruh dia baca pikiran kita aja. Bisa? Ime bisa baca pikiran Jenny waktu DNA? Nggak bisa. Bisa nggak? Gak Nggak bisa. bisa. Iya. Timi aja mesti ngaku kan sama Tino dulu. Ngobrol terbuka, ya nggak? Baru akhirnya Tino tahu, oh ternyata lu gitu bro, gitu kan ya. Misalnya gitu ya. Jadi kita transparan open. Apalagi terhadap pemurid. Bagaimana pemurid tahu ceritamu kalau kamu tidak cerita? Apalagi kalau ceritanya cuma di ujung sama di tengah sedikit sama di bagian belakang sedikit. Selesai udah. Jadi nggak nangkep gitu ceritanya. Perlu open. Apalagi gini ya, kalau ngomong terhadap pemurid, nah apalagi kita jauh ya, ada yang kita beda kota. Ketemu, kita eh, nggak selalu bersama-sama. Bersama-sama di satu kota juga belum tentu ketemu terus ya. Zaman dulu, waktu aku sama PSM masih tinggal di China, misalnya ada Mona ya, ada Beta nggak ada. Beta nggak ada di Shenzhen. eh ada siapa lagi? Elita ya. Kalau dia nggak mau cerita, aku tidak tahu apa-apa tentang dia. Karena dia tidak tinggal di rumahku. Benar atau enggak? Kalian semua nggak ada yang tinggal di rumahku nih. Jadi aku nggak tahu nih ceritanya apa aja. Lah kalau anakku di rumah juga ada di rumah, tapi dia juga nggak mau cerita gimana? Nggak ada transparansinya. Nggak ada openness-nya. Dan I cannot teach my boys apa-apa. Tapi kalau dia cerita, aku jadi tahu. Mama, hari ini aku gini, nih, 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 nih. Oh, gitu. Kok kamu ngomong gitu tadi? Gak boleh loh ya, gitu. Itu nanti em, katanya, kata-katanya kurang bagus, sayang, gitu. Kan jadi kita bisa ajarin. Tapi kalau dia nggak cerita apa-apa, no, no, no story, gitu ya.
Aku nggak akan tahu apa-apa. Faithful, kita seorang murid harus setia. Ya, aku tidak akan goes on detail. Nanti kalian boleh baca lagi modulnya. Seorang murid harus setia. Tidak setia tidak bisa mengenal Allah kita yang setia. Sikap setia itu bukan cuma ada terus, ya. Tiap kali nih misalnya nih ya, kalau aku one on one misalnya dengan Kezia gitu ya. Datang terus Kezia kalau dipanggil sama PSR datang terus gitu. Tapi ceritanya dari dulu sampai sekarang sama terus. Kalau dikasih PR nggak dilakuin. Kalau dikasih tahu bukan PR lah ya, maksudnya kalau diarahkan. Ya, ini bahasa yang agak kurang, maksudnya bahasa yang tidak formalnya itu gitu. Tapi kalau diarahkan, tidak dilakukan sama sekali. Setia nggak yang kayak begitu? Dihitungnya setia atau tidak? Tidak. Setia di sini kita kalau mau bayangkan, kesetiaan itu adalah seperti hamba-hamba yang diberikan talenta 2 dan 5. Yang satu tidak setia hitungannya. Benar nggak? Kalau di Matius 25. Yang tidak setia itu keping talentanya masih ada atau enggak? Masih. Masih ada satu dan tetap satu dan masih ada. Dia tidak hilangkan. Tapi setia itu bukan seperti itu kata Tuhan. Setia itu kalau 2 jadi 4, 5 jadi 10. Artinya apa? Dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kalian semua di dalam pemuritan baik FAMSEL, DNA, onsite, pemuritan one on one dan kalian tidak pernah melakukan apa yang sedang diajar dan diarahkan atau dinasehatkan teman-teman atau yang ditegur oleh teman-teman, kalian abaikan semua. Kalian coba pikir apakah kalian setia atau tidak. Tapi datang terus DNA, sharing terus gitu loh. Tapi tidak ada hal apapun yang kita take in dan kita lakukan. Tidak ada firman yang kita taati dan kita lakukan. Tidak ada perubahan atau komitmen yang mau kita ambil dan kita kerjakan. Apakah itu setia? Itu tidak setia namanya. Hamba yang satu talenta itu dikatakan Tuhan, hai hamba yang jahat dan malas, bukan setia. Kalau yang 2 dan 4, 5, kalian baca boleh nanti baca sendiri Matius 25, dibilang hai hambaku yang baik dan setia. Itu begitu. Seorang murid kualitas yang diinginkan adalah available. Available artinya tersedia, ya. Kita nggak bisa punya alasan banyak kalau kita mau jadi murid. Aku capek, aku sibuk, aku apalagi kalian lupa, ya. Nah, lupa itu agak nggak bisa bilang lupa terus. Kalau 10 satu kali lupa oke lah ya. Tapi kalau 10 11 kali lupa ya itu artinya kita nggak available. We are not available to be teach. We are not available to follow. Itu begitu. Kita murid yang available adalah murid yang bersedia untuk melakukan apa saja yang menjadi kehendak Bapaknya. Apa saja dan di mana saja. Diinterupsi oleh Allah Roh Kudus. Oke Tuhan, I will do it. Diarahkan, diajari, mau, available. Dicari, bukan cuma dicari, tapi nyari. Nah, itu available. Submissive, ya. Submissive itu adanya sikap hati yang tunduk dan mau mendengarkan dan mau melakukan. Perlu ada kepenundukan diri. Pertama-tama harus terhadap Tuhan, terhadap firman. Harus tunduk. Jangan gini loh, ya. Kalau baca firman, ampunilah seorang dengan yang lain. Tapi ya Tuhan sih ngomong gampang nih, tapi ya nggak pantas ya dimaafin Tuhan. Nggak pantas dia gini-gini. Itu nggak ada submisifnya, tidak ada penundukan diri. Penundukan diri itu ketika kita berhadapan dengan firman kita melted. Oke Tuhan, aku akan melakukannya. Oke Tuhan, itu tunduk.
Dan penundukan itu pun perlu ada di dalam pemuritan yang kita lakukan, baik secara publik, sosial, personal, maupun grup, maupun one on one. Tidak bisa DNA atau FAMSEL itu tidak ada penundukan diri. Contoh yang paling gampang aja, bisa tidak tepat komitmen, itu tidak penundukan diri. FAMSEL datang jam berapa, datangnya jam berapa. Ya ini bukan ngomong sesekali ya. Kalau sesekali ya kita wajar lah tiba-tiba macet atau lagi sakit atau ada tugas yang urgent atau apa ya itu kita bisa ngerti. Tapi ini ngomong ya memang tidak tidak ya tidak terlalu anggap penting gitu. Penundukan itu begitu. Kita kita accountable ya. Kalau kita nggak bisa datang, kita ngomong sama PIC Famselnya. Oh ya, eh eh, Sin, sorry ya, aku hari ini nggak bisa datang nih karena gini gini. Nah, itu ada submisifnya, penundukan diri. Penundukan itu tidak selalu harus yang rendah ke tinggi gitu ya. Maksudnya dari bawah ke atas baru tunduk itu enggak. Kita diminta Tuhan saling menundukkan diri, saling menganggap yang lain lebih penting dari kita, saling merendahkan hati. Itu bagian dari penundukan. Lalu, kualitas murid yang terakhir adalah teachable. Harus mau diajar. Kayak spons. Bisa nyerap, bisa nangkep, bisa mau melakukan. Tidak semua orang memang bisa langsung mengerti. Tapi percayakah kamu, ketika kita mau diajar dan kita taat, yang tadinya kita nggak ngerti bisa jadi ngerti. Ada hal-hal yang ada hal-hal yang bisa dimengerti ketika kita lakukan aja. Itu seperti itu. Oke? Nah, ini sekilas eh, penjelasan yang ada. Jadi tadi balik lagi, murid harus belajar. Dan kita belajar melalui 3 disiplin yang kita miliki. Ya, disiplin pribadi, makanya pertama-tama harus jadi murid Yesus. Makanya disiplin pribadi penting. Penting, terutama, tapi bukan satu-satunya. Oke? Ini sudah diselidiki dan diriset. 3 ini memang saling mendukung. Tidak bisa hanya satu. Kita nggak bisa bilang, "Ah, yang penting aku sama Tuhan aja." Enggak. Kita butuh korporat. Kadang kita diingetin, kita ditegur, kita didukung, ya, kita didampingi. Itu perlu. Disiplin pemuritan, kita juga perlu diarahkan, diajar, dikasih tahu, diberikan teladan, berbagi hidup. Itu juga perlu. Jadi tiga-tiga ini perlu sama-sama dikerjakan. Nah, ini tujuan pemuritan ya. Dalam pemuritan itu akan terjadi ortodoksi, ortopati, dan ortofraksi. Kita terus-terusan dalam pemuritan mengalainkan diri kita. Berpikir seperti Kristus, merasa seperti Kristus. Iya, masa perasaan aja diatur? Iya, diatur, dipimpin namanya. Perasaan kita harus dipimpin oleh firman. Bukan kita yang dipimpin oleh perasaan kita. Perasaan kita dipimpin oleh firman. Firman Tuhan di Yeremia bilang hati itu licik, deceitful. That's why we have to be careful. Jaga hati. Itu begitu. Jadi setiap perasaan kita kita submitkan kepada Tuhan. Kita accountable sama Tuhan. Ya, contoh misalnya kamu hari ini pergi dan kamu misalnya ketemu orang agak kurang enak gitu ya. Terus kita ya accountable sama Tuhan ya. Tuhan, aku kok hari ini aku agak sebel ya sama orangnya gitu. Lalu nanti biarkanlah firman membasuh hati kita. Kok kamu gitu? Oke, jangan melihat selumbar ya pada mata saudaramu, padahal ada balok di matamu. Oh ya Tuhan, oke deh kalau kayak gitu, aku let go, aku ampuni. Aku nggak mau menghakimi. Ya udah, kita ampuni. Selesai perasaan kita jadi bersih lagi. Itu begitu. Bertindak seperti Kristus. Kita harus terusan align tindakan kita, cara kita bicara, cara kita memandang, cara kita bergerak, semuanya sesuaikan dengan Kristus, dengan firman. Ini nanti ya. Nah, ini aja. Sebenarnya aku tadi mau loncat ke sini kalau sudah pada
Kalau sudah pada ikut kelas, nggak ada yang nggak tahu, aku mau loncat langsung ke sini. Jadi kalau kita bikin skema, seseorang, kita semua belum tentu murid. Benar? Boleh dilihat ya sama-sama ya. Seseorang itu belum tentu murid. Kalau kamu ketemu orang, dia bilang dia percaya Tuhan, belum tentu murid. Kita sendiri juga begitu. Kita cek. Jadi untuk menjadikan pemuritan adalah proses ini semua ya. Pemuritan itu menjadikan seseorang yang bukan murid menjadi murid. Nah, pemuritan itu menjadikan seorang murid menjadi serupa dengan Yesus. Itu begitu. Seseorang ini, kalau dia belum murid, ya, dia mungkin belum bertobat, ya, memuridkan itu nggak harus dia kayak udah percaya Tuhan ya. Dari orang yang belum percaya Tuhan, kita pun bisa muridkan sampai akhirnya dia menjadi murid. Artinya bisa jadi yang ngeblank.com, yang dia nggak tahu siapa Tuhan Yesus, lalu kita muridkan, akhirnya dia mulai tahu siapa Tuhan Yesus, dia bertobat, dan lalu kita bimbing lagi jadi murid gitu. Dan pemuritan itu berjalan lagi sampai menjadi serupa dengan Yesus. Nah, seseorang ini akan diapakan ya? Kalian coba teliti ya proses kalian. Ini yang aku dan PSM lakukan. Dan banyak ada teman-teman lain yang juga memang sudah bisa memuridkan. Ini yang dilakukan. Orang itu mungkin dikonseling ya, didengerin ya, diperhatikan dan lain sebagainya. Lalu diarahkan ya, di guide gitu ya, diberitahu ya, diajar gitu maksudnya, didoakan, didampingi ya. Ngajarnya itu nggak selalu harus gaya guru gitu, ngomong gitu. Jadi sini ya, sini gua ajarin lu gitu. Nggak selalu begitu. Kadang-kadang pemuritan itu bisa seperti kita sedang berbagi hati sama orang, berbagi hidup, berjalan bersama, like friends. Ya emang gitu. Makanya kan relational gitu loh. Pemuritan itu bukan sini, sini, kamu saya muridkan gitu, sini, sini gitu. Enggak begitu terus, enggak gitu modelnya. Jadi bisa kita like friends, kita berjalan bersama ya. Di sini siapa ya yang juga mengalami ini ya? Hmm, coba aku ingat-ingat ya, ada kisah siapakah yang mengalami ini ya? Hmm, Oke, aku belum kepikiran. Nanti aku ini ya. Mungkin siap-siap ya nanti kalau bisa kesaksian sedikit. Eh, Nanti aku belum kepikiran orangnya. Tapi gini, jadi bisa kita doakan, dampingi, diyakinkan ya. Yakinkan gitu. This is the right thing for you to do gitu ya. Kemudian dibagikan hidup. Kita berbagi hidup, berbagi cerita dengan orang ini. Sharing gitu, sharing life sama orang ini. Dan kita diberikan teladan, ya, kasih contoh, dikasih contoh, dikasih lihat. Nah, ini seseorang ini bisa saja mengalami ini. Coba kalian cross check ya, apakah kalian mengalami ini. Lalu habis itu dalam proses ini kita didorong untuk melakukan 3D, ya. Ayo kita disiplin pribadi, yuk baca firman, ya. Ya, ayo eh, doa, yuk nyembah gitu. Nah, itu prosesnya. Lalu, ayo yuk kita famsel, yuk yuk kita DNA gitu. Nah, inilah 3D ini menjadi means atau alat untuk seseorang menjadi murid, menjadi memiliki kualitas murid itu mulai muncul. Berapa banyak di sini yang misalnya nih ya, nggak accountable, ya kan? Terus aku mulai atau pemuridnya mulai ajarin, ya kamu sebenarnya bisa cerita sih gitu loh. Coba cerita aja. Jadi eh, mungkin ada hal-hal yang kita jadi bisa kepikiran nih firmannya apa gitu. Nah, itu yang mulai accountable terjadi, ya. Cerita, yuk cerita, kayak kita cerita, terus muridnya juga cerita, ya kalian cerita gitu. Jadi mulai terbangunlah hubungan itu. Dan mulai kita bisa berbagi kehidupan. Dan berbagi firman itu. Lama-lama ya accountable langsung. Lalu mulai komit. Yuk kita teponan yuk. Nah di sini. Aku boleh nggak panggil Elita sama Natasha? Siap-siap. Komitmen gitu ya. Sama-sama committed. Boleh nggak? El sama Nat ready nggak? Ready. Nah, Elita
Elita mana? Dipanggil dong, Calvin, Elita. Ya. Jadi mereka nih ya, contoh ya, nanti biar mereka kesaksian. Committed gitu ya. Untuk mereka ini, lalu transparan, terbuka. Nah ini mulai muncul, proses ini muncul. Udah siap, Elita sama Natasha? Aku turun ke bawah ya. Udah dipanggil. Udah lah, di sini aja. Apa sih ya? Iya. Udah. Apa aku turun ke bawah ya biar aku sama Elita bareng? Iya Halo, dong, kita kan nggak maunya. terpisahkan. Separuh Oke, jiwaku aku dari tadi turun menanti 2 menit. kamu. Ya udah ya. Memang kita tinggal di satu tower. Jadi dia tinggal turun ya. Jadi bisa langsung ketemu. Oke ya. Jadi dalam proses pemulihan itu terbangun hubungan dan hubungan itu membuat ada accountability terjadi. Cerita, bahasa gampangnya cerita. Nah, ada juga yang pakai bahasa istilah update ya. Jadi kalau misalnya nih ya, kayak misalnya nanti kalau aku minggu depan teleponan sama Josiah, I will tell him, Josiah, update me please what happened in your life these days. Itu begitu ya, cerita aja. Terus aku bukan lagi sesi curhat ya, tapi aku berbagi hidup. Jadi aku akan cerita juga hal-hal yang aku alami ya. Aku berbagi juga gitu loh. Ya, itulah pemuritan. Dan biasanya itu akan mulai ada transparan, openness gitu, terbuka. Nah, yang kalau nggak terbuka-terbuka gimana? Nah, biasanya hubungan itu lama-lama hambar, tak ada rasa. Itu begitu, nggak enak. Karena people longing ya, longing to be understood. Bener nggak? Kita pengen gitu loh, dimengerti. Bagaimana kita bisa dimengerti kalau tidak terbuka? Aku mau dong teman-teman di sini yang mungkin rasanya sulit terbuka. Boleh nggak terbuka bertahap? Nggak apa-apa, terbuka bertahap. Sedikit-sedikit gitu. Lalu kita juga ya, yang bagian yang dikasih terbuka, jangan kita jadi menghakimi juga ya. Nah kalau kita kalau ada teman yang menghakimi juga ya diampuni ya. Kan lagi belajar ya. Kan lagi belajar dari murid Yesus ya. Belum jadi gitu loh. Jadi sama-sama saling. Kita mulai aja terbuka. Karena tanpa keterbukaan tidak terjadi hubungan yang berarti. Perlu ada keterbukaan. Nah, udah nih Alita sama Nat udah. Boleh buka mic-nya? Dengan senang hati. Boleh cerita nggak? Kalian lagi committed apa nih semingguan ini? Jadi, kamu duluan. Jadi kita lagi komit untuk kembali bangun disiplin pribadi. Konteksnya dulu boleh gak? Boleh. Jadi, aku konteksnya terus kamu komitmennya karena kita ini sejoli. Oke, jadi Tapi bukan Gali dan Ratna. oke, terlalu jauh jokesnya tapi nggak apa-apa, ketawa aja. Oke, jadi for context kita itu have been lumayan cukup nggak dalam posisi yang baik-baik saja. Banyak hal yang bikin kita super sibuk dan kita akhirnya lama-lama itu pada saat kita baca firman nggak ada gitu loh rasa yang kayak wah kan kita selalu nyanyi for like rain kan. May I never lose the wonder of your presence. Tapi kita nggak merasa kayak pada saat kita nyanyi itu kita merasa wah God is wonderful. Terus kayak kita juga nggak merasa wah he is so awesome that we stand in awe of who you are kan lagunya. Dan beberapa waktu ini kita merasa kayak ya cukup nggak sedekat itu lagi sama Tuhan gitu loh. Kita merasa kita kok kayak letoy gitu imannya. Jadi waktu itu hari Sabtu kita merasa that oke, kita nggak bisa sih kayak gini terus. Lalu itu kan pas itu kita lagi doa korporat kan. Terus di tengah-tengah selesai doa korporat, aku Elita kayak, Nat gimana kalau misalnya kita benar-benar komit untuk bangun disiplin pribadi lagi. Tapi kita bangunnya kali ini jam 5 pagi. Terus tanpa berpikir aku langsung kayak salaman. Deal! Kayak gitu. Habis itu hari Sabtu kan. Terus kita komit mulai dari hari Senin sampai sekarang, puji Tuhan masih berjalan. Amin. Jadi kita lagi bangun habit, kita bangun jam 5. Terus kita
ingetin, kita bahkan kayak baca firman bareng gitu. Kan biasanya kalau saat teduh kan kita baca firman, kita doa, terus kita nyembah kan. Jadi kita lakuin itu, tapi kita lakuinnya bareng-bareng. Karena kayak kalau misalnya kita sendiri kayak ngerasa kok kayak susah ya buat bisa build the habit gitu. Nah, jadi kita lakukan itu hari pertama, kita kita minta ampun gitu ke Tuhan. Kayak Tuhan, kita lagi jauh, kita lagi gak ngerti, kita pas itu kita dapetnya itu nggak sih kayak kita tuh Roh Kudus this been telling us things to do tapi kita nggak lakuin gitu. Iya, Dan dari situ karena itu kita minta ampun. Start with that, ampun ampun hari Senin. Terus kayak hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, it went by just very quickly. Dan iya. kita kayak cuman minta Tuhan tuh sebenarnya kita pingin excited gitu loh sama antusias pas kita cari Tuhan. Itu yang kita doain. Terus ya hati yang haus dan rindu dan lain-lain dan sampai sekarang sih kita enjoy banget sih untuk bisa disiplin pribadi balik ke habit yang very kayak cari Tuhannya kayak getol gitu. Ya, dan kayak kan kita walaupun kita udah kebiasaan kan tidurnya selalu malam. Jadi waktu kita baca firman bareng itu, kita benar-benar baca firman dan jujur aja kayak kita Iya. ketiduran gitu loh. Kita kayak baca kaget gitu. Terus kita kayak saling Nat, bangun Nat. Kita sampai ini. Ya, terus Natasha juga bangun. El, bangun. Tapi karena we want to really do it back, jadi kita gandengan tangan sambil kita baca firman, bukan karena kita suka gandengan tangan. Tapi kayak kita, oke, kita gak mau kayak gini terus, kita harus paksa diri kita. Jadi kita sambil kayak pencet remes satu sama lain sambil kita baca firman. We really fight. Dan walaupun kita tidur kayak jam 12.40, tidur jam 12.30, kita tetap force ourselves, kita harus lakuin ini bareng-bareng. Dan kita happy Paul jadinya. Yang kemarin waktu kita kayak mau lakuin tugas pekerjaan gitu kita kayak jadi merasa kayak aduh kok cek banyak essay yang harus dilakuin tapi sekarang kayak malah kita ketagihan untuk ngelakuin kemarin habis nyembah selesai jam 8 malam selesai nyembah terus kayak wah kok kita ngalamin ini seru Pol gitu loh ngalamin Tuhan masa kita tok yang ngalamin ya akhirnya kita langsung cabut ke PIK kita nyetir ke PIK terus kita famsel dan kita doa bareng-bareng di sana bukan lagi gara-gara kayak beban atau tugas tapi gara-gara kayak excited we just want the other people to feel that new thing is really coming loh gitu Iya. ya dan terakhir yang kita omongin dari awal hari pertama kita datang ke Tuhan kan kita super tertuduh kan terintimidasi karena kita tahu kita salah lah kita juga udah nggak ngerti sebenarnya apa yang kita rasa karena a lot of mixed feelings tapi yang kita perkatakan adalah dua hal pertama Tuhan barang siapa datang kepada Tuhan Tuhan nggak akan pernah cast out dan kami klaim Tuhan walaupun kami belum ngerasain apa-apa di hari pertama kami nggak akan di cast out sama Tuhan. Yang kedua kita klaim adalah Tuhan kan bilang barang siapa mencari aku dengan rajin mereka akan menemukan aku. Jadi kita doa di hari pertama Tuhan kita mungkin gak ngalamin apa-apa tapi kita mau buktiin sama Tuhan kita belajar untuk rajin Tuhan dan kita akan menemukan Tuhan gak tahu be it 1 day 2 day 3 day but we will find you and we found God. Thank you. Amin. Saja. Thank you El sama Nat. Ya, lagi cerita tiap kali pagi habis itu foto kasih aku lihat. Oke, beneran dia orang bangun sih. Ya, puji Tuhan. Jadi ketika kita tadi apa komit ya, jadi ngomongin komitmen. Jadi ketika kita benar-benar komit, maka bisalah kita melakukan apa yang perlu kita lakukan. Jadi itu kualitas murid yang harus kita miliki. Ini murid ya. Hasilnya murid adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya taruh Tuhan di tempat pertama. Karena nggak mungkin murid itu nggak taruh Tuhan di tempat pertama. Mau belajar sama siapa? Kalau kita nggak pernah taruh Tuhan sebagai panutan dan orang yang kita pandang terus gitu loh. Ya kita takut akan Tuhan itu ya akan mengutamakan Tuhan di atas segalanya, taruh Tuhan di tempat pertama. Lalu murid itu akan taat dan tunduk. Murid itu akan melakukan firman. Karena tidak mungkin seorang murid tidak melakukan apa yang gurunya lakukan. Dan guru kita adalah Tuhan Yesus. Makanya tadi aku katakan, pertama-tama kita harus jadi murid Yesus. Makanya kalian jangan bingung, jangan bosen. Kalau kita bilang,
Ayo baca firman, kita ajarin baca firmannya bagaimana. Ayo nyembah. Ada yang susah nyembah. Kenapa susah nyembah? Ada yang doa susah. Kenapa doa susah? Jadi kita akan mengusahakan itu dulu sambil melakukan 3D ini dan sampai kualitas murid itu jadi. Lalu dari murid yang diusahakan adalah ortodoksi, ortopati, ortopraksi tadi. Terus-terusan kita kalibrasi, align kita punya pikiran, perasaan, dan tindakan kita kepada Yesus melalui 3D juga. Makanya 3D ini sangat penting untuk kita lakukan. Kita bukan murid kalau kita nggak ngelakuin 3D. Kita bukan murid kalau kita nggak belajar. 3D itu adalah proses kita belajar kepada Tuhan. Secara pribadi, secara bersama, kalian aja kuliah ada kerja kelompok. Bener nggak? Ya, ya, yang nggak kuliah lagi, ya percayalah ya. Ke, di kantor aja juga ada meeting, ya, rapat. Artinya, emang ada hal-hal yang kita lakukan sendiri, ada hal-hal yang kita lakukan bersama-sama. Dan ada lagi hal-hal yang kita lakukan secara spesifik diarahkan. Itu terutama di dalam pemuritan. Lalu serupa dengan Yesus. Ya, untuk kita menjadi serupa dengan Yesus, kita akan build ourselves, build myself. Kita akan bangun diri kita. Lalu kita akan mulai bangun orang lain juga dan kita akan bangun komunitas. Ini misi yang Tuhan nyatakan. Build others and community itu adalah bagian dari misi. 3 ini jangan khawatir, nggak bilang bahwa ini tidak bisa dilakukan. Ini harus satu-satu, nggak juga. Kita bisa nggak lakukan secara simultan, bisa. Tapi ini tergantung willingness kalian, tergantung kualitas pemuritan ini yang kalian miliki. Oke, sampai dengan di sini yang penting itu pertanyaan. Aku tak harus jelaskan tadi karena ada yang nggak ngikutin. Jadi inilah yang perlu kita mengerti secara skema. Silakan kalau ada pertanyaan. Hai BCC family. Hope you are blessed with today's sermon. Remember when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini. I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together! See you soon, BCC